Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, materi selanjutnya yang akan dibahas itu mengenai teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Kimia farmasi di semester kali ini itu membahasnya mengenai teknik mempelajari mengenai analisis obat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pertama kita bahas dulu mengenai teknik analisis obat secara kualitatif. Kalau kita mendengar identifikasi kualitatif, analisis ini menggunakan reaksi atau yang disebut dengan reagen, ya, reaksi kimia atau reagen. Teknik analisis kualitatif ini pembuktiannya nanti hasilnya berupa bisa perubahan yang terjadi pada reaksi tersebut. Sebagai contoh, misal ada senyawa obat diberi reaksi A, maka akan memunculkan atau menghasilkan warna tertentu, bisa memunculkan endapan, ataukah perubahan membentuk koloid, adanya uap, adanya gelembung atau gas, dan bau yang bisa diamati secara fisik. Jadi nanti outputnya itu berupa perubahan yang bisa diamati secara kasat mata atau perubahan fisik, ya. Analisis kualitatif ini kenapa perlu dilakukan? Karena banyak senyawa obat yang memiliki struktur kimia namun efek farmakologinya itu berbeda, sehingga memang perlu dipelajari sifat-sifat karakteristik setiap senyawa obatnya. Ya, contoh asam hidroksibenzoat itu memiliki turunannya seperti asam ortohidroksibenzoat, asetosal, lifagin, itu kan kelompok asam hidroksibenzoat. Dia memiliki golongan yang sama, golongan asam, namun efek farmakologi itu berbeda. Untuk terapeutis berbeda, ya. Contoh asam benzoat itu kan sebagai obat luar, lifagin itu sebagai pengawet, asetosal itu analgetik dan antipiretik. Nah, untuk mengetahui sifat fisiknya itu bisa dilakukan sebagai analisis kualitatifnya, seperti itu ya. Dan beberapa contoh obat lainnya pun. Kemudian selain itu, identifikasi kualitatif juga terhadap senyawa obat itu untuk mengetahui obat atau karakteristik, ya, untuk mengetahui karakteristik setiap obatnya. Nanti itu bisa bisa digunakan untuk memahami kekurangan ataupun kelebihan dari senyawa obat tersebut. Sebagian obat itu kan ada kelompok anorganik dan organik. Kalau anorganik, senyawa-senyawa obat anorganik itu dia cenderung ikatannya ikatan ion. Sementara untuk obat-obat yang kelompok senyawa organik itu ikatannya ikatan kovalen. Otomatis akan berbeda hasil yang ditunjukkan oleh analisis kualitatif. Nah, kemudian sementara di sisi lain untuk analisis kuantitatif, untuk analisis kuantitatif itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan alat, karena kalau kuantitatif itu lebih menghitung kadar atau kadar analit, ya, seperti itu, untuk menghitung kadar analit dari setiap senyawa obat. Nah, metode apa aja yang bisa digunakan untuk identifikasi obat secara konvensional? Konvensional itu manual,
ya, konvensional itu artinya identifikasi dengan menggunakan regen atau reaksi tertentu. Ada 3 tahap yang akan atau yang harus dilakukan. Yang pertama ada namanya uji pendahuluan terlebih dahulu. Uji pendahuluan ini yang pertama ada mengenai organoleptik. Organoleptik ini mengidentifikasi sifat fisik. Misalnya bentuk dari obat itu sendiri, apakah bentuknya serbuk, bentuknya cairkah, bentuknya koloidkah, gitu ya. Kemudian warna dari obat itu seperti apa, baunya seperti apa, dan rasa obatnya manis, pahit, atau asamkah. Gitu. Kemudian yang kedua, di uji pendahuluan itu ada penentuan sifat fisika. Penentuan seperti kelarutan, titik leburnya, titik didih, kemudian pengujian derajat keasaman obat untuk menggunakan tes keasaman, dan juga penentuan unsur-unsur obat. Nah, setelah melakukan uji pendahuluan, kemudian nanti ada uji penentuan gugus fungsi. Nah, di pertemuan mata kuliah kimia organik sudah dibahas mengenai gugus fungsi, bahwa obat itu setiap kelompok obat itu banyak sekali jenisnya sehingga digolongkan sesuai gugus fungsinya. Ada yang kelompok alkohol, kelompok ester, ada yang kelompok apa namanya itu halida, ya, dan seterusnya. Dan ini bisa diidentifikasi secara kualitatif. Dan terakhir itu ada yang disebut dengan uji penentuan jenis zat, ya, penentuan jenis zat dengan reaksi tertentu dan pengamatan apakah obat tersebut berbentuk kristal atau tidak. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Tahap identifikasi obat secara konvensional. Tadi dikatakan yang pertama adalah tahapannya adalah uji pendahuluan. Uji pendahuluan atau disebut dengan uji organoleptik yaitu pengujian atau identifikasi sifat fisik obat yang meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa obat menggunakan indera. Ya. Contoh di viridamo itu warnanya kuning, etadikrin kuning, kemudian riboflavin kuning, sampai ke jingga, terasikin warnanya kuning. Kemudian bisa dikecap ya rasanya dari obat tersebut, apakah rasanya manis, pahit, ataupun asam. Bau juga ya seperti itu. Kemudian ada tes kelarutan. Nah, tes kelarutan ini untuk melihat kelarutannya terhadap pelarut tertentu. Biasanya yang digunakan untuk tes uji kelarutan itu penggunaan alkohol, air, kemudian bisa juga menggunakan ether ya, atau pelarut lainnya, pelarut yang non-polar. Kemudian nanti kalau dikatakan sangat mudah larut, nanti bisa dituliskan dengan angka kurang dari 1, misalnya 0,9 atau 0,8. Itu penulisan yang mudah larut itu bisa ditandai dengan angka 1-10, larut 10-30, dan seterusnya. Kemudian uji keasaman. Nah, untuk menguji keasaman, ini bisa digunakan menggunakan lakmus biasanya ya, lakmus merah atau lakmus biru, atau juga untuk melihat bisa menggunakan pH meter atau pH universal ya, seperti itu. Jadi gabungan bisa dengan pH meter ataupun dengan lakmus biru dan merah. Kalau larutan atau obat tersebut bersifat asam, maka apabila diteteskan dengan lakmus biru, dia akan berubah menjadi merah. Kalau basa, yang merah menjadi biru. Yang biru tetap biru. Gitu. Nah, hasil uji keasaman ini nanti bisa menentukan bahwa obat tersebut golongan asam. Contoh asam benzoat, asam sitrat, askorbat, dan lainnya. Alkaloid juga sebenarnya dia senyawa-senyawa obat yang sintesis dari alam, itu ada yang kelompok asam dan basa ya. Contohnya ada alkaloid yang bersifat asam ya, seperti heparin HCl gitu ya. Kalau alkaloid basa itu
namanya bisa diamati perubahannya apabila lakmus merah menjadi biru, kalau untuk perubahan alkaloid asam, lakmus biru menjadi merah. Nah, setelah pengujian asam juga ada penentuan unsur-unsur. Tadi dikatakan bahwa obat itu ada yang golongan organik dan anorganik. Nah, biasanya analisis unsur ini digolongkan. Misal, ada pengujian unsur N, SP, dan halogen. Ini satu kesatuan. Kalau ada nitrogen, berarti ada N, ada P, dan ada halogen. Halogen itu Cl, Br, dan I. Gitu ya. Itu di Pharmacop Indonesia ada langkah-langkah pengujiannya. Seperti itu ya. Seperti ini contohnya adalah ya, saya sebutkan satu contoh yang ada di modul ini. Jika hasil pengujian penentuan unsur diperoleh adanya kehadiran N, maka pengujian selanjutnya akan diarahkan kepada senyawa yang mengandung unsur R dengan rumus kimianya seperti C9H11NO2, paracetamol, salisilamid, dan seterusnya. Kemudian nanti kalau ini tidak ada, lanjut ke NaCl. Kalau di NaCl nggak ada juga, lanjut ke NBr. Kalau di NBr nggak ada, lanjut ke N dan S. Kalau tidak ada juga, bisa NaCl, dan yang terakhir itu N dan P. Kalau pengujian di atas ini tidak ada, maka lanjut ke pengujian CHO. Ya, ada kemungkinan berarti senyawa kalau yang tidak ada NSP-nya itu termasuk ke dalam golongan asam, seperti asam askorbat, karbohidrat, atau golongan karbohidrat, ya seperti itu. Kemudian selain pengujian unsur-unsur yang ada di dalam senyawa obat, juga pengujian pemeriksaan senyawa nitroaromatik ini untuk mengetahui atau menguji senyawa tersebut dia memiliki gugus aromatik atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau ini jika di dalamnya ada unsur N, tapi ya, jadi gini, kalau misalnya hasil pengujian itu terdapat unsur N, maka dilanjutkan dengan pengujian nitroaromatik. Kalau tidak ada, ya tidak perlu. Jadi pengujian nitroaromatik untuk senyawa obat yang mengandung unsur N, ya kemudian untuk yang mengandung unsur N juga, ini pemeriksaan senyawa nitroaromatik, ini saya sebutkan dulu reagentnya. Ini dengan menggunakan zat uji dalam etanol, kemudian ditambahkan HCl encer ya. Kemudian apabila senyawa tersebut juga mengandung senyawa N atau unsur N, bisa dilakukan atau diteruskan pemeriksaan senyawa basa amin ya dengan menggunakan reaksi Mayer. Kemudian pemeriksaan amin aromatik primer pun bisa dilakukan dengan menggunakan reaksi diazo ya. Di sini untuk melihat apakah senyawa obat tersebut dia memiliki gugus aromatik kelompok sulfonamid atau tidak gitu ya. Nah, tahapan setelah uji pendahuluan, kemudian langkah selanjutnya adalah uji penentuan gugus fungsional. Nah, di sini ini sangat penting karena nanti dengan kita mengetahui gugus fungsional dari suatu senyawa obat, kita akan tahu obat tersebut itu kelompoknya kelompok apa. Yang pertama di sini pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat yang digunakan, reagen yang digunakan atau reaksi yang digunakan adalah reaksi Molis. Molis ini kandungannya adalah larutan alpha-naptol 3% dalam etanol dan asam sulfat pekat. Biasanya reagen Molis ini bisa langsung dibeli ya secara komersil langsung, kan memang agak susah untuk mencari alpha-naptol. Alpha-naptol itu harga per gramnya cukup mahal. Jadi kadang si vendor itu menyediakan reaksi Molisnya langsung. Nah, di sini golongan obat karbohidrat itu seperti apa? Contoh fruktosa, laktosa, sukrosa, amilum ya. Nah, kalau diberi dengan larutan molis maka nanti akan memunculkan perubahan warna. Biasanya di sini akan menghasilkan cincin warna ungu dengan tahapan-tahapan yang telah dijalani. Kemudian, nah diuji
gugus fungsi ini tahapan selanjutnya, misalnya selain gugus karbohidrat, juga ada senyawa-senyawa asam organik ya. Asam organik itu berarti untuk mengidentifikasi kelompok asam, biasanya menggunakan lakmus biru. Ya, biru menjadi merah itu kelompok asam. Ada juga ini senyawa senyawa asam lain yang merubah lakmus biru menjadi merah, seperti garam hidroklorida. Ini alkaloid ya, alkaloid yang memiliki gugus fungsi asam. Selanjutnya adalah pemeriksaan golongan untuk gugus fungsi golongan senyawa fenol. Ini reaksi yang digunakan, ini reaksi nanti ditambahkan larutan Fe3Cl 1%. Ya, ini bisa dibuat karena Fe itu pasti di setiap lab tersedia, jadi tinggal dibuat aja Fe3Cl 1%. Nah, nanti pada saat diujikan dengan larutan ini akan membentuk warna merah sampai ungu. Senyawa yang termasuk golongan fenol seperti paracetamol, asam p-aminosalisilat, asam salisilat, dan lainnya. Selanjutnya adalah golongan senyawa alkaloid. Nah, ini kalau alkaloid reagen yang digunakan untuk identifikasinya adalah reaksi Mayer. Komposisi reaksi Mayer ini larutan HgCl2 direaksikan dengan Ki. Contoh alkaloid itu seperti kofein, kodein, papaverin, efedrin, dan lainnya. Ada pemeriksaan senyawa sulfonamida. Ini menguji larutan zat dalam asam klorida dengan menggunakan batang korek api. Nanti akan memunculkan warna jingga pada batang korek apinya. Kelompok obat yang termasuk golongan sulfonamid seperti sulfametaxol, sulfametoxazole, sulfanilamid, sulfaguanidin, dan lainnya. Kemudian pemeriksaan golongan senyawa barbiturat. Ya, ini menggunakan reaksi Zwicker. Ini juga komersil langsung ya, reaksinya bisa didapat dari vendor-vendor zat kimia ya. Nanti perubahan yang akan teramati kalau positif obat tersebut senyawa barbiturat itu akan menghasilkan warna ungu ya dari larutan ujinya. Contoh senyawa obat barbiturat itu seperti fenolbarbital, heksobarbital, dan lainnya. Selanjutnya pengujian jenis zat, biasanya ini di akhir. Uji penegasan dan pengamatan bentuk kristal. Uji penegasan biasanya memang dilakukan sama dengan reagen tertentu juga. Ya, nanti di sini akan memunculkan warna-warna tertentu. Tahapannya memang cukup panjang ya. Biasanya ini ada di Pharmacop ya langkah-langkahnya. Jadi uji penegasan itu cukup panjang tahapannya. Ya, ini seperti pengujian efedrin HCl, ini ada langkah-langkahnya ya. Memang di sini pasti menggunakan reaksi, jadi biayanya cukup besar untuk uji penegasan itu. Kemudian tadi ada pengujian kristal. Ini biasanya dengan cara sublimasi. Jadi si senyawa obat disublimasi dulu sehingga menghasilkan suatu bentuk obat serbuk ya. Dan nanti untuk melihat apakah itu bentuk kristal atau tidak bisa diamati di mikroskop. Nah, ini contoh efedrin HCl. Kalau di bawah mikroskop teramati kristalnya bentuknya bulat dengan lingkaran di bagian tengahnya. Papaverin HCl itu kristal berbentuk batang yang menyerupai serat kayu. Kemudian piridoksin HCl, kristal berbentuk jarum, ada yang panjang, ada yang pendek. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis kuantitatif obat. Nah, untuk kuantitatif, kalau kita mendengar kuantitatif berarti pengukuran kadar. Nah, kalau di perusahaan atau di industri-industri obat, mesin-mesin canggih untuk analisis kuantitatif obat pasti sudah tersedia ya. Cuman untuk di lingkungan pendidikan tidak semua alat analisis kuantitatif itu ada. Paling mungkin adanya spektrofotometri ya. HPLC jarang yang punya. HPLC itu paling yang punya itu perguruan tinggi yang cukup elit ya gitu, yang memang seperti di negeri itu HPLC ada ya, kayak di Unpad, di ITB.
UP gitu ya, seperti itu ada. Nah, tujuan dari teknik analisis obat kuantitatif itu adalah untuk mengetahui kadar obat masing-masing, kadar senyawa obat masing-masing yang memiliki efek sama. Contoh, ini kita mengetahui, kita ingin tahu nih apa kadar dari obat golongan analgetik. Golongan analgetik itu seperti asetosal, paracetamol ya, kemudian asam mefenamat. Nah, untuk mengetahui kadar obat ya, kadar senyawa obat yang ditentukan oleh masing-masing penelitinya, itu bisa menggunakan metode kuantitatif. Ya, kalau di pendidikan mungkin metode polometri dan titrimetri yang paling sering digunakan. Bahkan mungkin kalau di lab-lab industri juga ada yang masih menggunakan polometri dan titrimetri. Karena dasarnya dari sini, dasarnya dari titrimetri ini gitu. Ya, ini contoh paracetamol dan asam mefenamat. Ini dua-duanya golongan analgetik, tapi dia memiliki tapi kadarnya belum tentu sama. Kadar senyawa obat dalam kedua senyawa ini sama, itu belum tentu gitu ya. Analisis polometri ini nanti saya tampilkan mungkin video yang yang saya dari YouTube mengenai polometri ya. Seperti apa itu teknik polometri itu. Polometri mungkin nama langkah analisis polometri itu dengan proses titrasi. Ya, ada beberapa hal yang harus diperlukan dalam analisis polometri ini seperti biuret, pipet polum, lampu ukur, neraca analitik untuk menimbang ya, dan senyawa yang digunakan untuk larutan bakunya. Gitu. Nah, ini ada istilah-istilah. Ada titrasi, apa itu titrasi? Proses penambahan larutan baku yang diketahui konsentrasinya. Ini contoh misalnya H2SO4 5 molar, kemudian NaOH 5 molar. Nah, itu larutan baku yang diketahui konsentrasinya. Ada titrasi kembali, titrasi blanko, ya, larutan standar. Ini istilah-istilah ini yang memang nanti akan sering muncul kalau membahas mengenai polometri atau titrasi. Ada titik ekivalen, titik yang menunjukkan kondisi keadaan jumlah larutan dalam titer, itu artinya titrasinya sudah mendekati titik akhir titrasi. Jadi itu disebut dengan titik ekivalen. Titik akhir titrasi ini kalau misalnya pada saat titrasi itu menunjukkan perubahan warna, itu disebut titik akhir titrasi. Ya. Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil analisis polometri. Ya, reaksi harus sederhana dan dapat dinyatakan dalam persamaan reaksi. Reaksi harus berlangsung cepat pada titik ekivalen. Reaksi harus dapat ketahui titik akhirnya dengan tajam atau terlihat jelas perubahannya. Harus ada indikator. Biasanya indikator yang digunakan itu adalah phenolphthalein. Ya. Banyak sekali indikator yang digunakan untuk titrasi. Tapi yang paling umum biasanya menggunakan indikator PP, phenolphthalein. Tahap pertama yang harus dilakukan sebelum titrasi yaitu pembuatan larutan standar atau larutan baku. Ya, jadi nanti masing-masing mahasiswa itu harus paham untuk membuat larutan. Ya, larutan standar itu yang memang yang sudah diketahui konsentrasinya. Ya, sampel kan kalau sampel itu kita belum tahu konsentrasinya berapa. Ya, jadi larutan dalam titrasi ini, yang diteteskan itu adalah larutan baku, larutan standar yang konsentrasinya sudah diketahui. Kemudian itu yang ada di buretnya. Sementara yang ada di yang ada di Erlenmeyer-nya itu berupa sampel ya. Nah, ini beberapa baku primer, larutan baku primer yang ada tertera di Pharmacope Indonesia. Ya,
larutan titer asam, ada larutan titer di natrium, iodium, kalium, natrium, hidroksida, NaOH ya, perak nitrat, dan seterusnya. Nah, analisis kuantitatif dengan metode polimetri didasarkan pada reaksi kimia antara zat uji dan dengan larutan titernya, baik reaksi langsung maupun tidak langsung. Ya. Titrasi itu ada titrasi asam basa, pengendapan, kompleksometri, dan oksidasi, reduksi. Oke ya. Ini nanti sebenarnya kalau untuk di kimia farmasi 1 itu membahas kualitatifnya, kuantitatifnya itu di kimia farmasi 2. Ini nanti untuk titrasi, setiap titrasi itu dibahas di kimia farmasi 2. Nah, sekilas dulu ini mengenai titrasi asam basa. Titrasi asam basa ini melibatkan reaksi antara asam dan basa sehingga akan terjadi perubahan pH yang dititrasi. Titrasi dengan larutan asam kuat, contohnya contoh asam kuat itu HCl 0,1 N, H2SO4 0,1 N gitu ya, atau dengan basa kuat NaOH 0,1 N. Nah, ini jenis asam yang digunakan pada titrasi asam kuat dengan basa kuat. Ini yang ada di farmakop, asam perklorat, asam klorida, sulfat, diamin hidroklorida. Ya. Titik ekivalen pada titrasi asam lemah dan basa kuat, NaOH, adalah lebih dari 7. Jadi memang harus bersifat basa. Gitu ya. Seperti jenis asam lemah yang digunakan pada titrasi asam lemah dengan basa kuat pada penetapan kadar senyawa obat dalam farmakop. Jadi ini bisa digunakan untuk penentuan kadar asetosal, asam asetat, asam sitrat, asam salisilat. Kemudian kalau yang ekivalennya titrasi basa lemah dan asam kuat itu kurang dari 7 bersifat asam, ini untuk penentuan senyawa obat natrium karbonat, boraks. Nah, ini contoh-contoh indikator yang biasa digunakan dalam titrasi itu ada phenylphthalein PP, interval pH-nya 8 sampai 10 ya. Kemudian ada methyl orange, jingga metil gitu ya. Ada merah metil seperti itu. Banyak sebenarnya indikator-indikator itu. Kemudian titrasi pengendapan. Nah, kalau titrasi pengendapan nanti pada saat dititrasi akan mengalami proses pembentukan endapan biasanya ya. Seperti itu. Metodenya ada metode Mohr ya, ada metode Volhard. Ini nanti ini dibahas di kimia farmasi 2. Metode Fajans, Payans gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk Payans ini digunakan untuk identifikasi penetapan kadar diamin HCl, tofilin, kloramfenekol. Kemudian ada titrasi kompleksometri. Ini untuk titrasi yang mengalami pembentukan kompleks antar ion logam. Ya. Biasanya ini untuk penentuan kadar obat alumini hidroksium koloidal, zinke undisilen, zinke anisilenas, magnesia trisilikas gitu ya. Ada titrasi oksidasi reduksi. Jadi ini titrasi redoks ya, titrasi redoks namanya gitu. Ini berdasarkan reaksi oksidasi reduksi oksidasi, berarti nanti senyawa-senyawa yang digunakannya adalah senyawa yang mengalami bisa mengalami oksidator dan mengalami reduktor. Ya, senyawa nanti larutan standarnya itu senyawa reduktor dan oksidator. Macam-macam titrasi oksidasi reduksi, ada permanganometri, jadi penggunaan kalium permanganat ya, iodometri dan iodometri penggunaan iodium ya, biasanya ini untuk penetapan kadar vitamin C. Gitu. Nah, dasar-dasar perhitungan pada volumetri ini yang harus diketahui adalah mungkin di kimia dasar kalian sudah dipelajari penentuan nanti menghitung konsentrasi. Jadi nanti untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu kalian harus bisa menggunakan rumus normalitas ataupun molaritas. Nanti kan larutan standar itu ada yang dengan normalitas maupun molaritas gitu ya. Ini mungkin sudah dibahas di kimia dasar pasti ada. Oke. Dan juga
Apa namanya, proses nanti melakukan proses pengenceran ya, pengenceran larutan. Seperti itu. Oke, saya nggak akan bahas untuk perhitungannya, karena ini kalau nggak salah sudah di kimia dasar ya. Ini di stoikiometri biasanya, atau di ya stoikiometri ini bahas. Oke, paling itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan mengenai materi teknik analisis kualitatif dan kuantitatif di kimia farmasi ini, boleh di chat di grup, ditanyakan. Untuk pemahaman materi, silakan untuk mengerjakan kuis e-learning-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.